Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS, kritis dan berprestasi. Masih dalam rangka PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar kembali dengan menggunakan salah satu media pembelajaran berupa video. Adapun materi yang akan disampaikan sekarang adalah tentang perdagangan bebas. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa simak baik-baik materinya. Berikut akan dipaparkan mengenai materi perdagangan bebas. Tahukah kalian apa itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas atau biasa kita sebut dengan istilah pasar bebas ialah suatu keadaan barang, arus modal, dan tenaga kerja bisa berpindah secara bebas antar negara-negara tanpa hambatan. Jadi dalam hal ini, perdagangan bebas merupakan suatu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau campur tangan terhadap ekspor maupun impor yang nanti dapat menghambat proses perdagangan. Jadi, setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara. Nah, itu definisi dari perdagangan bebas. Adapun beberapa jenis perdagangan bebas, diantaranya yang pertama MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang keempat APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Dan yang kelima WTO, World Trade Organization. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk perdagangan bebas. Bentuk perdagangan bebas yang pertama ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau kita singkat MEA. Ialah bentuk kerjasama perdagangan semua negara yang berada di kawasan ASEAN. Jadi dalam hal ini negaranya itu adalah negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Tujuannya yang pertama, meningkatkan stabilitas perekonomian ASEAN. Yang kedua, tercipta kawasan pasar bebas ASEAN. Tentunya, tujuan tersebut diimplementasikan, diterapkan melalui 4 pilar atau 4 cara. Yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. Dengan hal ini memprioritaskan kepada UKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Jadi harapannya dengan adanya organisasi perdagangan bebas MEA, kawasan ASEAN ini bisa berkembang, bisa maju dalam kegiatan perdagangan, bahkan bisa bersaing di kawasan global. Organisasi perdagangan bebas yang kedua ada ASEAN Free Trade Area atau kita singkat AFTA. AFTA ini juga merupakan organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN. Adapun AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN. Nah, AFTA memiliki tujuan. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai tempat produksi kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak investor asing. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.
Organisasi perdagangan bebas yang ketiga ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Adalah forum kerjasama perdagangan bebas, wilayahnya mencakup yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi, APEC ini gabungan organisasi perdagangan, wilayahnya adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Negaranya juga berisi dari negara berkembang sampai dengan negara maju. Tujuan didirikannya APEC yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Jadi pada dasarnya sama. Perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik ini nanti diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Organisasi perdagangan bebas yang keempat ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE berisi negara-negara yang ada di benua Eropa. Tujuannya menjalin kerjasama, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, kemudian memajukan perdagangan bebas antar negara, dan meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain MEE. Organisasi perdagangan bebas yang terakhir ada WTO, World Trade Organization. Tentunya WTO ini adalah organisasi perdagangan bebas dunia. Tujuan didirikannya WTO yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, mendorong terbentuknya perdagangan dunia. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme perdagangan internasional. Jadi diharapkan WTO ini sebagai wadah organisasi perdagangan dunia dan merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Sekian penjelasan materi mengenai perdagangan bebas. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.